Nah, terus tes masuk ke ke Sanggar Prativi, terus ada tes masuk. Alhamdulillah, terus keterima juga. Kemudian baru mendapatkan panggilan untuk ngisi sandiwara radio gitu. Nah, cuman sandiwara radio saya itu trennya sedang menurun saat saya masuk itu. Jadi saya belum ikut yang drama-drama sandiwara radio kolosal semacam Saur Sepuh kayak gitu. Saya ngisi sandiwara program pemerintah, transmigrasi, keluarga berencana kayak gitu. Dan saat itu kemudian mulailah muncul telenovela kayak Maria Mercedes. Oh, itu juga ikut dubbing juga ya? Maria Mercedes saya nggak ikut. Marimar. Terus Kesatria Baja Hitam, RX yang saya pernah oh itu. Nah, yang akhirnya saya mencoba tes saat itu untuk Kesatria Baja Hitam RX. Saya jadi di debut saya jadi peran-peran tambahan, peran-peran monster gitu yang cuman gitu doang. Terus besoknya baru ditambahin satu kalimat. Pertamanya nggak ngomong gitu, satu kalimat. Besoknya dilihat lagi ada progresnya, ditambahin lagi 2 kalimat. Gitu Terus 1 scene gitu. Baru kemudian tambahin 2 scene, tambahin lagi peran sampai peran utama di perjuangan sekali ya Kak Agus ya. Ya pasti sih. Iya. Kak Agus, tadi kan katanya untuk sandiwara radio ini kan menurun ya, apalagi ada televisi, ada YouTube dan lain sebagainya. Kak Agus, boleh nggak teman-teman ini lihat performan Kak Agus untuk sandiwara radio? Untuk sandiwara radio masih inget kan? Saya double aja ya, peran-perannya saya double ya. Boleh. Apa ya judulnya? Lupa saya. Ada yang nyuruh duet nih Kang. Saya nggak tahu ini Mbak, sandiwara radio nggak pernah dengerin. Kak Agus aja dah. Petualangan Arya Samaji. 13 tahun sudah Arya Samaji berguru pada Eyang Ronggo Pandambang. Setelah bekalnya didapatkannya dirasa cukup, Arya Samaji bermaksud untuk turun gunung, sekaligus mencari pembunuh ayahnya. Eyang Guru, 13 tahun sudah saya berguru di sini. 13 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Apakah saya bisa merasakan? Apakah Eyang bisa merasakan bagaimana pedihnya hati saya? Bagaimana perihnya hati saya? 13 tahun ya. 13 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Saya ingin mencari pembunuh ayah saya ya. Cucuku Arya Samaji. Ingatlah Ger, bahwasanya pembunuh ayahmu bukan hanya 1 orang, tetapi 4 orang sekaligus, Ger. Kau sangat berat menghadapinya. Eyang Guru, walaupun 4 orang, 10 orang, 100 orang, atau bahkan 1000 orang, saya tidak takut menghadapinya ya. Kalau memang itu sudah maumu, terserah. Hanya saja Eyang mengingatkan bahwasanya di atas langit masih ada langit. Begitu juga seterusnya. Eyang Guru, saya hanya minta restunya. Semoga saya bisa menjalankan amanat Eyang Guru dengan baik. Kalau memang itu sudah maumu, terserah. Paman Raksa? Iya, Den. Paman Raksa, aku mau turun gunung. Di mana Ragil anakmu? Sedang ada di dalam, Den. Tolong panggil kemari. Iya, Den. Ragil, kau dipanggil oleh Aden Kamandanu. Oleh Arya Samaji. Cepat ke sana. Iya, Ayah. Ada apa, Paman Arya Samaji? Ragil, Paman mau turun gunung. Nah, sepeninggal Paman nanti, Ragil harus membantu Eyang Guru dan juga membantu Ayah. Kau mengerti, Ragil?
Iya, iya Paman. Paman, nanti kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh buat Ragil ya Paman. Tentu saja. Kamu oleh-oleh apa Ragil? Apa ya? Terserah Paman Arya Samaji sajalah. Baiklah kalau begitu. Paman Raksa, bagaimana? Rangga kudaku sudah siap? Sudah, Den. Baiklah. Rangga kudaku, kau sudah siap? Baiklah. Hop, her. Ha, 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 ha. Pagi berubah menjadi siang. Siang beranjak menjadi petang. Nah, apakah Arya Samaji berhasil mencari pembunuh ayahnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Ih, Dan kita itu, keren pakai banget Kak itu Agus. ya Kak yang Agus, bagian itu saya gimana ingat. sih cara ngatur suaranya ya? Kok kelihatannya tuh pindah-pindah suara tuh enak banget Kak, pindah remote TV. Ya, Iya. apa ya, itu kan bagian dari proses gitu. Ah, Semua itu kan butuh oke ya. apa namanya, explore suara, mencoba-coba latihan. Ya Ah, semuanya pasti berawal dari latihan. Nah, latihan-latihan dasarnya itu kan banyak sih, ada olah vokal, ada olah tubuh, ada olah rasa, dan sebagainya. iya, itu awal-awal Sandiwara Radio itu waktu waktu casting itu ya. Kira-kira tuh minimal harus menguasai berapa suara yang berbeda. Suara tokoh yang berbeda minimal Hmm, minimal ya untuk pemula. untuk pemula ya nggak usah muluk-muluk sih. Kalau untuk pemula itu uh, fokus satu tapi bagusin gitu. Itu untuk pemula. Tapi kalau untuk casting dubbing gitu, seorang dubber itu ya paling nggak bisa 3 suara lah ya. Maksudnya Minimal 3 suara suara. dengan sesuai dengan umur kita gitu. Kemudian dimudain. Kalau misalnya yang cewek-cewek gitu, dubber cewek itu pasti bisa suara anak kecil cewek, suara anak kecil cowok gitu. Kalau yang cewek-cewek itu ya. Terus kemudian suara yang lebih tua gitu. Misalnya kalau misalnya masih muda kayak saya masih 20 tahun gini ya harus bisa juga. 20 kali berapa, Kak? Terus bisa suara yang lebih tua lagi. Kalau dubber cewek itu kan kayak suara Nobita, Naruto, Aang, Shiva, itu kan suara-suara ibu-ibu semua itu dubbernya. Ya. Oh, Doraemon itu juga. yang cowok-cowok itu malah ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua sebenarnya. Jadi mereka itu mengecoh penonton. Saya kira itu suara anak-anak loh. Ibu, ternyata ibu-ibu. Kalau dubber Ternyata anak-anak ibu-ibu. banyak juga nggak untuk generasi dubber selanjutnya gitu. Gimana, Kak? Kurang sih untuk Kurang ya? anak-anak kecil itu masih kurang. Makanya kebanyakan yang isi itu dubbernya orang dewasa. Oh, gitu. Ada kendala nggak? Kenapa sih kok dubber anak kecil itu berkurang? Kendalanya apa? uh, Apa ya, mungkin kemauan, terus mereka juga masih sekolah kan, kemudian membaca dialog-dialog yang panjang, ngepasin lip syncnya segala macam, itu beberapa kendala buat yang pemula. Terus banyak yang nggak sabar juga sih gitu. Nah, kalau ada anak kecil yang bisa, itu pasti dia laris banget gitu. Bagus. Karena memang Gimana? natural ya, kalau suara anak kecil itu kan lebih natural, anak kecil beneran gitu. Ya. Ini kan Kak Agus langganan mengisi suara pemeran utama ya Kak ya. Bagaimana nih kiat-kiat atau tips Kak Agus agar produsernya tertarik dengan suara Kak Agus? Termasuk yang ini ya, voice over gitu. Kebetulan suara saya ini masih apa ya, peran-peran utama itu kan kebanyakan masih
muda-muda ya, kayak saya ngisi film-film Jackie Chan saat muda ya, Andy Lau, Shah Rukh Khan, Salman Khan, itu yang beredar di, itu kan jagoan itu biasanya orang muda umur 25, 30, biasanya kan gitu. Nah, suara saya itu masih masuk untuk kategori peran-peran tersebut gitu. Jadi sering peran utama, dan si pengarah dialog, dubbing director, kan pasti tahu kemampuan si dubber ini, warna suaranya gimana, terus mainnya dia gimana. Jadi ya nggak ada kiat khusus sih. Yang penting kita berikan performa Pemain terbaik kita terbaik. di saat kita dubbing gitu. Jadi otomatis nanti pihak studio akan senang dan akan sering calling kita gitu. Iya. Kalau lowongan untuk yang voice acting ini kan kita nggak bisa lihat di media massa ya Kak ya. Ini Kak Agus tahu ada, oh ini ada apa kerjaan sebagai dubber atau voice over atau audiobook itu dari mana Kak? Apa dari komunitas yang diinfokan atau seperti apa? Casting di dunia dubbing itu atau casting VO gitu, itu biasanya ada dua ya, ada yang terbuka dan tertutup gitu, atau terbuka tapi kalangan terbatas. Seperti yang Doraemon dulu, saya era 2006-2008 itu, saat itu terbuka, diumumkan di TV ya, di running text gitu, ada lowongan pengisi suara untuk film Doraemon kayak gitu. Tapi kebanyakan informasi itu di kalangan terbatas sih memang. Nah, untuk gimana biar mengetahui itu, ya berarti memang harus masuk ke komunitas-komunitas dubbing dan voiceover. Sekarang di Facebook, di IG kan banyak juga kan. Terus kayak di Google gitu, ketik saya Agus Ndarasan dubber gitu di YouTube atau di Google gitu kan pasti nongol juga, itu banyak yang kirim email ke saya. Kemudian saya kasih tahu di grup ini, di komunitas ini kayak gitu. Nanti dengan sendirinya akan jadi banyak tahu gitu informasi-informasinya. Karena memang apa ya, untuk casting dubbing itu, kalau memang belum bisa apa-apa ya, maksudnya belum punya modal apa-apa, cuman ada kan yang bermodalkan, aku bisa nih suara SpongeBob, nirin suara SpongeBob gitu, atau suara apa, enggak, tapi nggak cukup itu aja kan gitu. Apakah dengan bisa menirukan suara karakter, salah satu karakter itu terus bisa menjadi dubber, kan nggak juga gitu. Dan ini bagaimanapun dubbing gitu kan masuk industri kan, nggak mungkin juga yang casting itu yang masih nol gitu kan, juga nggak mungkin juga, pasti akan memakan waktu kan. Lama, ya? Nah, itu perlu dibekali kemampuan dasar lah minimal kayak gitu. Nah, kembali ke niat, kalau niat kita kuat itu pasti ada jalan aja gitu. Oh gitu ya. Kayak saya dari Kediri, saya ke Jakarta, di Jakarta itu saya juga awal-awal casting datang ke studio juga ditolak-tolak kayak gitu kan, ya itu bagian dari proses, nggak apa-apa. Emang semua kan pasti butuh perjuangan gitu. Iya, biasanya kan ada tapi orang yang nggak tegaskan sekali lagi, ada kemauan itu pasti ada jalan, itu harus kita yakini banget itu. Iya. Dari sekian banyak profesi yang ada kaitannya dengan voice acting, yang paling Kak Agus suka itu yang apa, Kak? Apa ya? Ya semua suka sih. Suka ya? Kalau gitu yang cuannya paling banyak. Cuannya yang paling banyak itu iklan, itu yang paling banyak. Iklan. Oh, iklan teman-teman itu, dengerin iklan tuh. Jadi ngomong cuma 30 detik kayak gitu kan. Itu tapi cukup menggiurkan. Oh, 30 detik tapi dapatnya berjut-jut ya, Kak ya?
Eh, Heeh. itu kepuasan batin, saya dubbing itu suka banget karena bisa memainkan berbagai macam Berbagai macam. karakter. Itu tantangan banget kan, bisa meranin jadi orang baik-baik, bisa meranin penjahat, bisa ngisi apa namanya, seorang hakim, seorang polisi, tukang bajai di film India kayak gitu, apa aja lah, yang atau kartun yang aneh-aneh, yang cempreng, atau seorang atau ngisi monster segala macam. Dan eh, itu serunya di situ kan, Hmm. seorang dubber gitu. Kak, aku penasaran nih untuk suara kampret itu seperti apa ya? Soalnya saya belum pernah lihat sama sekali filmnya. Kampret. Oh, Super Nelly itu animasi Nggak di TV Indonesia, kan ya? animasi di TV, ditayang di net. Oh, Eh, tapi sekarang udah nggak tayang, ditayang di bulan Ramadan kemarin. heeh. Itu produksi Kampret. Indonesia, Mm-mm. produksi Bandung, produksi di Bandung. Eh, nah itu dubbing apa ya? Film animasi kayak kayak Adit Sopo Jarwo, kayak kayak gitu Iya, kan, iya. film-film Iya, memang buatan kalau animasi kayak gitu. Indonesia sekarang memang kurang. Kebanyakan diisi sama animasi yang dari luar ya, Kak ya. Wah, ini teman-teman yang Ya. hobi jadi animator atau video animator nih, silakan nih. Peluangnya masih banyak tuh untuk animasi Indonesia, majukan animasi Ya, Indonesia. Nanti kalau butuh silakan bikin dubber, animasi silakan lah. hubungi Pak Nanti Agus. saya yang dubbing. Saya yang jadi manajernya aja ya. Oke. Oke, ini teman-teman ternyata nggak sabar nih, banyak yang tanya Kak di kolom chat. Kita jawab satu-satu gitu Oh, ya. boleh. Oke, Silakan, silakan. silakan saya baca dulu ke siapa ya. Enaknya raise hand aja ya teman-teman. Ya, saya scrollnya banyak ini. Iya, kalau gitu monggo deh raise hand aja. Siapa yang mau tanya silakan. Ya, di chat udah banyak ya yang Iya, bertanya ya. banyak sekali nih yang tanya. Nah, silakan, Bingung, silakan. bingung ini scrollnya terlalu banyak ke atas. Sebentar-sebentar dari atas dulu. Hmm. Kak, saya boleh tanya ya, satu, alasan terjun ke dunia dubbing apa? Yang kedua, pernah mendapat kesulitan kah saat mengisi suara? Yang ketiga, apakah jenjang karir sebagai dubber cukup cerah, Kak? Ini dari Kak Acun Sundari. Mbak, Mbak apa Mas ini ya? Monggo silakan dijawab. Pertama, alasan terjun ke dunia Yang dubbing pertama, apa? yang alasannya yang tadi saya Suka dari waktu ya, SD itu saya peran apa berbagai dengerin karakter. dengerin acting suara di drama radio itu yang Hmm. motivasi saya. Kemudian yang kedua apa tadi? Pernah mendapat Eh, kesulitan nggak saat mengisi suara? Misalnya gini, kesulitan. ngisi suara A ternyata keliru, yang dipakai suara B. Pernah nggak kayak gitu? Soalnya terlalu banyak peran gitu. eh, enggak sih, karena kalau untuk dubbing itu ada gambarnya ya di monitor itu. Jadi tokohnya jelas. Misalnya saya pagi ngisi Curious George, pria bertopi kuning, terus habis itu pindah ke studio lain, saya ngisi Suneo, kan ada gambarnya jelas gitu. Jadi nggak akan ketuker. Toh kalaupun ketuker, misalnya itu kan dubbing director juga pasti akan mengingatkan. Tet, tet gitu ya. Eh, Jadi seorang dubber itu kan harus 4M ya. Hmm. Itu M pertama itu melihat monitor, kemudian M kedua itu membaca naskah, M yang ketiga itu mendengarkan suara aslinya di headphone, kemudian M yang keempat merasakan atau menghayati. Jadi itu 4 aktivitas dalam satu waktu, langsung itu. Jadi kita baca cepat, lihat gini, cepat gitu. Belum lagi ada M1 lagi sih, mengganti-ganti kalimat. Jadi kalau film asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak mungkin sama kan. Iya. Misalnya bahasa Inggris ini diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia jadi panjang. Kan berarti harus, karena ada keterbatasan lip sync, sinkronisasi gerak bibir. Jadi harus diedit kalimatnya itu
tanpa mengubah makna. Jadi bisa mengurangi kalimat atau menambah kata atau mengurangi kata, tapi tanpa mengubah maknanya. Jadi itu langsung saat itu juga kayak gitu sih. Terus kemudian apa tadi yang ketiga? Ketiga, apakah jenjang karir sebagai daber ini cukup cerah? Oh, cukup cerah, bahkan sekarang ini sangat cerah ini. Sangat cerah Karena sekali. semua membutuhkan hiburan, kemudian membutuhkan produk-produk juga membutuhkan iklan, kemudian makin maraknya YouTube juga membutuhkan seorang narator. Apalagi di masa pandemi begini, orang di rumah aja juga banyak membutuhkan hiburan. Jadi prospek bagus untuk Masa depan pekerjaan cerah. voice over. Nah, ini tips menjadi daber yang bagus agar bisa terus dipakai. Oh, ini tadi sudah ya Kak ya dijawab ya, cara menjadi daber yang bagus. Ini pertanyaan yang kedua ya, maksudnya Ya, keempat. orang yang berbeda ya. Pertanyaannya ini Kan tadi jamaah. langsung kan, 3 pertanyaan dari 1 orang kan. Enggak, ini 4 pertanyaan jamaah pertanyaannya. Oh, jamaah. Apa pertanyaannya apa nih? Tadi sih sepertinya sudah dibahas ya waktu kita bincang-bincang. Bagaimana cara menjadi daber yang bagus agar bisa terus dipakai? Apakah ada tipsnya? Latihan pastinya ya. Latihan ya udah pasti. Kemudian yang 4M. jelas bisa membaca naskah dengan baik. Membaca naskah itu dalam arti bisa menghidupkan kalimat-kalimat yang ada di naskah itu. Jadi kita seorang daber itu membaca tapi tidak seperti membaca. Bisa dipahami nggak ya? Ya, membaca, ada apa? Improvisasi gitu ya. Jadi kita membaca tapi ada ruhnya gitu loh. Nggak sekedar membaca tapi kosong gitu. Jadi ada jiwanya di saat kita membaca itu. Itu yang utama, bisa menghidupkan kalimat itu, kemudian menghayati peran itu. Itu intinya di situ. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Safina Puspita. Kak, apakah menjadi daber atau VO talent harus memiliki suara yang bagus? Dan apakah kita bisa melatih terus suara kita? Monggo, silakan dijawab. Oh ya, tidak harus membutuhkan suara yang bagus gitu. Suara bagus di sini dalam arti mungkin suaranya merdu atau mungkin untuk suara peran utama misalnya yang suaranya cantik, suaranya ganteng gitu. Tidak harus seperti itu. Di film itu kan banyak sekali peran kan. Ada yang perannya nenek-nenek, ada yang perannya monster, ada yang peran segala macam gitu kan. Jadi bukan syarat itu untuk bukan syarat mutlak lah suara yang bagus gitu. Tapi yang benar itu suara yang terlatih gitu. Jadi tidak ada suara bagus, suara jelek sebenarnya, tapi suara yang terlatih. Jadi semua suara itu dibutuhkan. Dan semua suara manusia itu nggak ada yang sama. Walaupun mungkin ada yang mirip-mirip, tapi sebenarnya nggak sama juga. Yang penting itu apa? Mainnya gitu loh. Kita bisa memainkan karakter tersebut. Kayak gitu. Apa tadi pertanyaan kayaknya ada 2 deh. Yang bagus cuma satu aja. Oh, cuma 1 ya. Terus next. Mau tanya, langkah pertama untuk menjadi daber kartun gimana? Apakah harus ada ijazah? Ijazah, Kak? Enggak ya? Oh, enggak. Ijazah enggak. Jadi enggak ada lamaran gitu sih. Saya enggak pernah sekalipun melamar. Casting aja ya, casting aja ya. Mengajukan lamaran gitu enggak. Dan lulusan apa aja bisa. Pokoknya ada sekali lagi, yang penting bisa menghidupkan dialog itu gitu. Ada beberapa teman daber itu dulu sekolahnya STM, bahkan ada daber yang lulus sekolahnya cuma SMP aja gitu. Jadi bukan itu yang penting gitu. Tapi gimana biar bisa memainkan dialog itu dengan baik gitu. Terus ada lagi percuma juga kan lulusan segala macam
S3 misalnya, tapi membaca dialog aja datar, monoton ya percuma juga kan gitu. Oke. Next ya Kak, ini ada dari Ari Pratiwi. Kalau dari daerah nih Kak, bagaimana untuk castingnya? Apakah harus ke Jakarta? Rekamannya harus ke studio beneran di Jakarta ya? Uh, ada dua, saya membedakan ya untuk dubbing dan voice over. Voice over itu misalnya untuk iklan, untuk narasi-narasi atau company profile. Kalau untuk dubbing itu memang sepertinya harus ke Jakarta ya, karena studio dubbing itu ada di Jakarta dan sangat susah untuk dikerjakan secara remote dari rumah masing-masing, karena pasti akan berbeda nanti level studio. Misalnya di rumah ada studio rumahan misalnya, pasti akan berbeda levelnya dengan yang di studio beneran. Kemudian bagaimana kemauan si voice director untuk ngedirect di dubber tersebut. Jadi pasti banyak kesulitan. Tapi kalau untuk voice over itu bisa dikerjakan dari rumah. Tapi tentu saja dengan syarat, tentu saja syaratnya yang pertama pasti harus bisa ya, harus dia layak lah untuk pekerjaan tersebut. Kemudian dia juga mempunyai alat rekam yang standar itu untuk voice over gitu kan. Kalau untuk dubbing memang harus di studio ya. Agak susah. Harus ke studio sih buat saya gitu. Oke. Kalau misalkan kelas dubbing itu juga harus di studio ya Kak ya? Kenapa? Kelas dubbing itu juga harus optimalnya harusnya di studio ya untuk kelas dubbing. Nggak bisa online gitu? Idealnya ya. Idealnya ya. Gitu. Ya bisa aja online. Tapi kan sekarang ada juga sih di YouTube gitu ya. Ada dubbing yang perannya cuma satu aja. Atau kalau nggak dua gitu. Nah, itu mungkin masih bisa kita kerjakan sendiri ya. Di rumah gitu ya, dengan studio rumahan gitu mungkin masih bisa gitu, kalau memang pekerjaannya itu untuk dia pribadi gitu. Misalnya saya dapat pekerjaan untuk mengisi film tersebut, tapi kalau terus melibatkan banyak dubber, itu yang agak kesulitan. Kemudian kalau dari daerah itu kebanyakan seperti pengalaman saya dari Kediri kan. Saya dari TK sampai SMA itu di Kediri. Itu biasanya logat kedaerahannya itu masih ke bawah. Nah, sementara untuk di dubbing kayak gitu, logat harus netral, tidak bersifat kedaerahan. Itu salah satu problem juga, dan itu membutuhkan latihan dan observasi. Kayak gitu. Ada yang nanya tuh Kak, kalau ingin menjadi voice over talent, itu memulainya dari mana Kak? Mulai apa ya ini ya? Memulainya dari bisa latihan mungkin ya? Maksudnya? Latihan udah pasti ya, pasti ya? itu latihan. Kemudian kalau yang dari daerah gitu, ya cobalah browsing-browsing cara menjadi dubber gitu. Sekarang di Facebook, di IG itu juga banyak info-info komunitas buat pemula kayak gitu. Kemudian kalau yang di Jakarta itu cari-cari tahu lah. Ntar mungkin ada studio yang membolehkan, ada yang membolehkan untuk didatangi, ada juga yang tidak. Kayak gitu bisa tahu. Untuk yang saat ini ya silakanlah hubungi saya, atau mungkin Mbak Titis mungkin Anda mau bikin apa gitu. Nanti kan bisa sharing-sharing di situ, akan lebih banyak tahu nanti. Iya. Lagi next. Apakah voice over ada batasan usia? Enggak ya, seperti ya Kak ya? Siapa aja bisa. Tidak. Untuk dubbing ini nggak ada batasan usia. Selagi dia masih bisa memainkan peran dengan baik, nggak ada batasan usia. Pengisi suara malampir itu sekarang udah umur berapa ya? Umurnya udah sekitar 70-an itu. 70-an. Itu masih prima sekali untuk
untuk take gitu. Nah, ada yang tanya nih Kak, Kak Agus buka kelas VO dong. Insya Allah kita akan buka kelas VO Kak. Kemungkinan awal November ya Kak ya, Kak Agus. Oh, Kelas VO. boleh Nanti boleh. kita akan buka kelas VO dan kelas audiobook awal November. Kalau ada yang berminat, monggo silakan pantengin terus sosmed Widya Ukara ya, teman-teman. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ah, ini ada dari namanya aku wanita. Wah, sama Mbak, aku juga wanita. Mbak, maaf, saya boleh tidak kasih puisi untuk Kak Agus? Saya temannya di SMA 1 Pare. Oh, bener SMA 1 Pare kan, Kak? Ngefan banget sama Aku beliau SMA, gitu. Temennya, katanya temennya. saya SMA 2 Pare, saya bukan SMA 1 Pare. Ayo. Ini salah ketik apa salah gimana nih, Mbak? Nah, Iya, salah boleh, ketik apa boleh ngerjain puisi. ini? Mau kasih puisi, boleh, boleh. Mbak, monggo silakan. Di ini aja ya, dibacakan aja langsung ya Kak ya. Monggo silakan, Monggo silakan, silakan silakan. dibacakan. Silakan baca, open mic silakan. Open mic. Open cam juga dong. Malu ini. Udah, silakan baca dulu aja puisinya. Selamat malam Mbak Titis. Hai, selamat saya. Selamat malam. Selamat malam Kak Agus. Apa kabar? Kak Agus, tahu nggak ini kira-kira suara siapa ya? Temennya. Selamat malam teman-teman semua. On cam dong. Kamu bilangnya SMA 1, aku SMA 2. Tetanggaan. Berarti salah. Sebentar. Sebelum ngobrol boleh ya, saya mau membacakan puisi dulu khusus buat Kak Agus. Puisi silakan Mbak. Ayo, monggo. Nanti tolong di apa ya, dikasih saran gitu atau gimana tentang suara saya gitu ya Kak. Puisi ini kan juga salah satu voice acting ya Kak ya. Monggo Mbak, silakan Mbak. Dikasih keripik pedas Kak Agus. Namanya siapa? Aku wanita. Dibilangin aku wanita, aku nggak percaya itu. Oke, saya mulai ya. Ya. Kamu. On cam dong. Biar tahu ekspresinya. Enggak, ini mungkin ingin Kak Agus tebak dulu. Kira-kira siapa ya ini temennya gitu loh. Saya baca puisi dulu aja dulu, nanti barusan baru saya buka. Iya, monggo Mbak, monggo. Biar lebih surprise. Biar lebih suaranya ya. Merasakan ya Kak ya. Dinilai merasakan nanti. Suaranya. Oke. Maaf ya Kak Agus. Oke, kan baca puisi dulu ya. Engkau pilih mana? Hujan, angin, awan, atau gerimis rinduku? Kau suka apa? Tanah, air, udara, atau api cintaku? Kau minta ku temani, ku genggam, ku sentuh, atau ku kunci dalam hatiku? Coba ku dengar dulu, apa mau hatimu? Kalau hatiku sudah jelas, cuma mau kamu. Ayo Kak Agus coba jawab. Pilih mana? Ini karya. Pilih mana? Siapa ini karya? Pilih mana Kak Agus? Ini puisi karya siapa? Karya dia sendiri dong. Karya dia sendiri. Ayo pilih mana? Siapa ya? Karya kamu sendiri. Siapa ya Kak Agus ya temannya ya? Ayo coba tebak. Nyerah. Ini karya kamu sendiri. Oh, udah di karya sendiri ya Mbak? Iya sepertinya. Namanya juga penggemar setia. Ayo, siapa ini coba? Siapa ini? Nggak tahu. Tahu nggak? Yang jelas puisinya bagus, bacanya bagus. Bacanya bagus juga ya. Voice actingnya juga bagus ya Kak ya. Kira-kira ini kalau audisi keterima nggak? Nyerah nih, siapa nggak tahu ya?
Nggak tahu. Orang SMA 2 kok S1. SMA 1. Oh, Kamu Mbak, coba Mbak. ngerjainnya masih kurang. Gimana? Masih kurang bagus. Gimana? Ngerjainnya masih kurang teliti. Saya SMA 2 bukan SMA 1. Itu keset jari mungkin ya. Coba Mbak, Jadi nggak yang mungkin katanya itu. penggemarnya. Jadi nggak mungkin teman satu sekolahan gue. Mungkin ketemu di kantin kali ya. Sekolahnya di SMA 2, terus gantinya di SMA 1 kan bisa aja, ya kan. Teman main kali ya. Tahu nggak suaranya siapa? Hafal nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah Mbak, nyerah Mbak, nggak tahu. Ya, buka kamera Mbak. Siapa ya? Mbak siapa ya ini ya? Halo, Mbak. Coba buka kamera Mbak. Loh, ayo Mbak. Penasaran loh Mbak. Masya Mbak. Nanti kalau kebawa mimpi gimana? Coba. Ayo Kak. Mana nih orangnya nih? Ayo Mbak. Ditunggu ini durasi. Oh, Mbaknya kok diem aja sih? Iya, buka dong. Siapa ya? Masih di situ nggak nih Mbaknya? Aduh, maaf. Ini harus dibuka ya? Iya. Oke. Masih penasaran Mbak. Nanti ke bawah mimpi gimana? Iya. Iya, Terima kasih tadi penilaiannya dari Kak Agus. Terima kasih. Bentar ini masih nyoba buka. Bisa apa enggak ini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceng, iya Mbak. Halo, selamat malam Kak Agus. Selamat malam. Mbak Asfi dia ini pembaca dan penulis puisi yang populer di sosmed loh teman-teman. Beliau ini juga sering ngasih materi puisi. Selamat datang Mbak Asfi, gimana kabarnya? Terima kasih. Maaf Kak Agus, ada sesuatu yang itu tadi. Terima kasih atas penilaiannya. Saya benar-benar mendapat ilmu baru untuk malam ini. Pantesan ya, suaranya bagus banget, puisinya bagus banget ya. Cuma lain kali kalau mau ngerjain itu yang valid datanya. harus riset yang bagus dulu gitu. Oke, not. Dadak ini tadi ya. Tapi berhasil. Berhasil ya Mbak ya. Terima kasih loh Mbak udah dibantuin ngeprank. Namanya juga bincang santai ya. Namanya juga bincang santai, baru harus ada prank-pranker nih. Nggak seru kalau nggak ada gitu. Tapi keliru. Manggil saya Hasan. Kalau teman SMA manggil saya Hasan. Oke. Kapan-kapan tadi berarti. Kapan-kapan kalau mau ngerjain ya. Kamu kok gemukannya sekarang asli? Iya. Ini sama-sama orang Kediri, ya Mbak ya. Sama-sama orang Kediri. Saya tinggal di Kediri. Kamu kebukan sekarang? Iya, sekarang domisili di Kediri. Posisi sekarang juga sedang ada di Kediri gitu. Tadi udah nyimak sih yang ilmu dan banyak sekali tanya jawab dan semuanya udah saya catat nih, banyak berapa lembar tadi. Bisa dibuka. Bikin buku nanti. Bikinin buku. Bohong banget sih kamu. Bohong banget sih. Bahasa basinya tuh. Kak Agus sebenarnya sudah kenal kan sama Mbak Asfi dia ini? Kenal kan? Oh, saya pengagum puisi-puisi beliau. Jadi pengagum setia nih Mbak Asfi nih. Iya. Tapi sebenarnya untuk dunia voice over ya, dulu yang mengenalkan untuk beberapa komunitas dan beberapa event juga Kak Agus gitu. Agus. Jadi nggak heran sih kalau memang terus ada event kayak gini, keren banget bisa sekalian edukasi sama teman-teman juga gitu. Iya. Makasih Mbak Titis. Sama-sama, makasih loh ya. Makasih udah dibantuin ngeprank. Oke. Halo? Kalau beliau kan pandai menulis puisi, menulis novel. Kalau saya bisanya cuma nulis status doang. Oke. Nulis surat cinta.
Wah, seru sekali nih. Ada bintang tamu Oke, misterius. makasih banyak nih ada Eh, kedatangan seorang Asfidiah yang Asih dia. puisi-puisinya begitu ciamik gitu. Ciamik ya, menyentuh Terima kasih hati. banyak. Nah, Iya. ya, kapan-kapan kasih ini Mbak, kasih kelas nih Mbak di Widya Ukara ya Mbak ya. Wah, Insya iya tuh. Allah. Harus kasih kelas itu. Kasih Insya kelas Allah, nih insya buat Allah. teman-teman. Semoga bisa. Insya Ah, Allah. Masya Allah, seru Iya. sekali ya perbincangan malam ini. Sebenarnya sih masih ingin berlama-lama nih, Mm-mm. tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 20.40 nih. Ya waktunya emak-emak menidurkan anak-anaknya. Lain kali kita sambung Begitu. lagi teman-teman. Ya bagi teman-teman yang ingin belajar menjadi voice actor seperti Kak Agus, insya Allah awal November Widya Ukara akan membawa kelas tentang voice acting ini ya. Untuk waktu tepatnya dan materi-materi apa yang akan dipelajari akan saya publish di sosmed. Jadi jangan sungkan-sungkan berkunjung ke sosmed Widya Ukara atau ke sosmed saya ya teman-teman. Baiklah, kita akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi ini kita mau foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu ya teman-teman. Tunggu jangan keluar. Mau saya foto dulu sebagai dokumentasi kenang-kenangan. Sebelum selesai, kayaknya saya mau Dibuka kasih semua nih, tahu dibuka sebentar semua. ya. Gimana Kak? Gimana Kak Ya, Agus? sebelum kita penutupan, kan di flyer ditulis saya pengisi suara Suneo Pria Bertopi Kuning, Pak Guru kan. Iya. Malah hostnya itu malah lupa ya. Kok Sudah Agus nggak disuruh disebutin. peragain sih? Tadi sudah kan disebutin. Di awal udah disebutin kok. Gimana? Ya Ada udah, lagi Kak? begitu. Ada lagi? Sudah? Kita foto ya, ayo semuanya kameranya dibuka dong. Yuk, ada yang belum nih Pak Bambang, Mas Muhammad, Mbak Mayana, ayo buka semua, kita mau foto-foto nih buat kenang-kenangan. Oke? Mbak Dini, Mbak. Ayo ya, bergaya ya. Mbak Santi, mana Mbak Santi? Mbak Ataya? Aduh, kok banyak yang keluar nih. Udah ya, segini aja ya. 1, 2, 3. Lagi gaya lain. 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya telah hadir di acara ini. Kapan-kapan kita akan buka bincang-bincang seru lagi. Jangan lupa untuk kelas terkait voice acting ini, monggo silakan add sosial media Widya Ukara. Nanti ada info kelas lebih lanjut. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Titi. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.